Halo adik-adik, apa kabar? Baik kan? Sekarang kita saatnya ibadah. Meskipun kita masih ibadahnya online lewat WhatsApp, tapi kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Oh ya, kita mau bersyukur kalau kita sudah dikasih keluarga yang indah, keluarga yang baik, dikasih papa mama yang baik buat kita. Di masa pandemi seperti ini, kita harus semakin dekat sama keluarga kita, sama Tuhan Yesus juga. Yuk, kita akan nyanyi buat Tuhan. Nyanyi buat kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Ayo. Terima kasih untuk cinta, terima kasih buat keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih buat keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Terima kasih buat papa mama yang baik, buat papa mama yang terbaik yang kau berikan buat kami. Engkau adalah Tuhan Yesus kami yang terbaik, yang memberikan kami banyak hal yang baik. Tuhan Yesus, kami mau tetap diam dekat dengan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pelita, menjadi tuntunan buat hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Siapa di sini yang pernah mengikuti lomba? Ya, pasti semua pernah. Apakah dalam sebuah lomba semua orang akan jadi pemenang? Tentu tidak ya, karena hanya sedikit yang akan menjadi juara. Kalau zaman dulu di Olimpiade Yunani, orang yang menang lomba mendapatkan karangan bunga. Tapi sayangnya, karangan bunga itu kemudian menjadi layu. Nah, zaman sekarang orang-orang memberikan piala kepada para juara. Tetapi piala ini pun dapat patah. Dan jika sebuah rumah terbakar, maka semua piala di dalamnya pun akan ikut terbakar. Nah, di dalam Tuhan kita juga mengikuti sebuah perlombaan. Tetapi hebatnya, hadiah bagi sang juara bukan karangan bunga yang dapat layu atau piala yang dapat patah. Tetapi Tuhan memberikan hadiah sebuah mahkota yang kekal, tidak dapat rusak, hilang, berkarat, ataupun terbakar. Adik-adik, perlombaan yang diadakan Tuhan Yesus ini lain dari yang lain. Karena dalam lomba ini, semua anak Tuhan atau orang percaya harus ikut lomba. Jadi, gak boleh ada yang bilang, aku malas aku gak mau ikut. Ya, karena perlombaan ini sifatnya wajib. Semua anak Tuhan pasti mendapatkan nomor dada. Jadi, mulai dari Bapak Gembala, Papa Mama, guru sekolah minggu, kakek nenek, sampai anak-anak pun akan mengikuti perlombaan ini. Kalau ditanya siapa yang mau dapat mahkota, pasti semua mau. Apalagi ini adalah mahkota dari Tuhan. Nah, untuk mendapatkan mahkota, ada cara-caranya yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, harus tahu tujuannya atau garis finishnya. Lalu, apa garis finishnya kita sebagai anak Tuhan? Di dalam Filipi 3 ayat 10, garis finish kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Artinya apa adik-adik? Artinya kalau Yesus punya hati yang mengasihi, kita juga harus punya. Yesus punya hati yang mengampuni, memberi,
berbelas kasihan, berkorban, rendah hati, dapat menguasai diri. Demikian juga dengan kita. Itulah yang dinamakan berkarakter Kristus. Yang kedua adalah berlari dengan tekun. Ibrani 12 ayat 1c. Setelah tahu tujuan atau garis finishnya, seorang atlet pasti akan berlari dengan cepat. Dia tidak akan berjalan santai, tetapi harus mengejarnya. Nah, sebagai anak Tuhan pun kita demikian, harus berlari mengejar tujuan kita. Contohnya Tuhan Yesus, dia selalu bangun pagi-pagi buta, mencari wajah Bapa dan berdoa. Pada saat berdoa itu, rohani kita sedang melangkah. Pada saat kita membaca Alkitab atau memuji Tuhan, rohani kita sedang berlari. Tetapi kalau kita sudah lama tidak berdoa, lama tidak memuji Tuhan, bahkan lama tidak membaca Alkitab, itu kita sama saja keadaannya dengan seorang pelari yang sedang tidur di tengah-tengah perlombaan. Berlari dengan tekun artinya terus-menerus, seperti terus-menerus berdoa, terus membaca Alkitab, terus mengasihi Tuhan dan sesama, terus menantikan Tuhan, dan lain-lain. Ketiga, harus punya strategi atau cara untuk menang. Seorang atlet punya strategi untuk terus menjaga staminanya. Misalnya, bangun setiap jam 5 pagi. Jam 6 pagi harus mulai latihan. Makan makanan harus ditakar, diukur kadar protein, karbohidrat, dan lain-lain. Semua itu harus dilakukan dengan disiplin agar bisa menjadi juara. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga punya cara untuk menang, yaitu ikuti hukum-hukumnya Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak boleh seenaknya nyontek atau bohong, nyuri, omong kotor seperti anak-anak lain. Walau semua itu kelihatannya sih enak, tapi ingat, orang-orang yang seperti itu pasti tidak akan menang dalam perlombaan. Memang kita kelihatan aneh sih tidak ikut dengan gaya-gaya teman lain, tetapi justru yang aneh seperti kita yang bisa memenangkan perlombaannya Tuhan. Yang keempat adalah tanggalkan bebanmu. Ibrani 12 ayat 1b. Pernah nggak kalian melihat seorang atlet lomba lari yang pada saat berlomba membawa tas ransel yang besar? Tentu tidak kan? Demikian juga dengan kita. Kita harus letakkan ransel yang berisi ketakutan, kegagalan di masa lalu, kekhawatiran, kesusahan, minder, trauma, dan lain-lain. Semua beban itu akan menghalangi kita mengikuti perlombaan dengan baik. Dengan beban yang berat, kita tidak dapat berlari dengan cepat. Berikanlah semua beban itu kepada Yesus, biar Yesus yang memikul semua beban kita. Matius 11 ayat yang ke-28 berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang kelima, ikuti peraturan pertandingan. Seorang pelari harus menunggu letusan sebuah pistol baru boleh lari. Nah, seorang pemain bola yang melanggar peraturan akan mendapat kartu kuning atau kartu merah. Dan kalau berkali-kali melanggar akan dikeluarkan dari pertandingan. Nah, seperti juga contoh orang Israel yang sudah 10 kali bahkan lebih bersungut-sungut, mereka akhirnya tidak boleh masuk Kanaan. Dan setelah dihitung Tuhan, hanya 2 orang saja yang dapat masuk, yaitu Kaleb dan Yosua. Dan yang keenam adalah melupakan yang di belakang. Ini maksudnya kita harus fokus atau konsentrasi dengan apa yang ada di depan kita. Kalau misalnya kita berlari sambil menengok ke belakang, tentu kita akan menabrak atlet lain dan lari kita pun menjadi lambat. Seperti istri Lot misalnya. Kakinya berlari menuju keselamatan, tetapi kepalanya menengok ke belakang kepada hartanya yang banyak saat terbakar hujan belerang di Sodom dan Gomora. Akhirnya dia pun berubah menjadi tiang garam.
Karena itu, kita jangan bergantung pada apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi fokuslah kepada Yesus dan mahkota yang ingin kita raih. Lalu, mahkota macam apa saja yang akan kita terima? Mari kita lihat beberapa mahkota berikut ini. Mahkota kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 4. Ini adalah mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Mahkota keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Ini adalah mahkota kepada orang-orang yang rendah hati. Mahkota pengetahuan. Amsal 14 ayat 18. Ini adalah mahkota bagi orang-orang yang bijak. Rambut putih. Amsal 16 ayat 31. Rambut putih artinya umur panjang. Ini adalah mahkota bagi orang-orang yang hidup di jalan kebenaran. Mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Ini adalah mahkota bagi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Ini adalah mahkota bagi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, tahan uji, dan mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, ingatlah bahwa saat ini kita semua ada dalam arena perlombaan. Dan Tuhan akan memberikan mahkota bagi mereka yang menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan serta tekun menanti-nantikan Tuhan. Ayo kita berlomba bersama keluarga kita, saling mendukung, saling mengingatkan untuk meraih mahkota kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biar semangat perlombaan itu ada di dalam setiap kami, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Kami mau taruh semua beban kami di kaki-Mu Tuhan, dan Engkau akan memberi kami kekuatan untuk kami meraih mahkota kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.